mereka semakin maju, bahkan mereka bisa menciptakan kabel yang merentang ke seluruh dunia untuk bisa terhubung satu sama lain. Tapi mereka sebetulnya tidak terhubung. Kehidupan mereka masuk sains juga. Semakin kita dipermudah oleh banyak teknologi, hidup kita kan makin gampang. Bahkan nanti dengan robot kita nggak perlu lagi mencuci, nggak perlu lagi melakukan pekerjaan rumah tangga. Alat-alat kesehatan sudah sekian canggih. Orang tua di rumah sudah bisa dengan robot dijaga. Kehidupan semakin mudah, tetapi pertanyaannya adalah apakah semakin berbahagia? Jadi ketika kita sudah mendapatkan semua yang kita inginkan, itu tidak berarti menjamin bahagia ya? Padahal tahu-tahu entah kapan terjadinya kita kehilangan arah. Dan Dami menciptakan dengan timnya podcast yang berjudul Bening, yang artinya bersama hening. Itulah undangan Dami, itu bukan kebetulan bahwa kamu sang pejuang lingkungan tidak hanya berpikir tentang bagaimana menghijaukan bumi, tapi kamu tergerak hatinya. The wisdom nenek moyang di dalam hatimu mengundangmu untuk mengajak kita bersama hening. Bersama-sama. Halo, selamat datang kembali di podcast Bening. Hari ini saya dan Dewi, halo, kembali hadir mau ngobrol-ngobrol lanjutan podcast yang lalu ya. Jadi biar mengingat teman-teman ya. Okay. Jadi bagi yang belum ngelihat podcast tentang perempuan anjing laut, ya. Perempuan anjing laut, tolong dilihat dulu baru kemudian lihat podcast yang ini karena ada hubungannya. Iya, jadi bicara tentang bagaimana kita harus menyelam untuk bisa memahami dunia dalam. Oke. Ya, jadi waktu itu kita diskusi banyak tentang dunia dalam ya. Jadi apa itu dunia dalam, itu mungkin salah satu yang akan kita bedah lagi hari kita ini. Bahas di sini. Dan ini mungkin kalau teman-teman bertanya ini apa sih ini Dewi sama Dami ngomongnya kok dalam beda gitu ya. Soalnya ini sebetulnya ini kami berdua kami melihat bahwa ada kebutuhan ya, ada ruang-ruang di mana saat ini dalam kehidupan masa ini ya, di tengah gegap gempita ya, riuh rendahnya teknologi, medsos dan sebagainya gitu ya. Kita tampaknya sudah sangat connected ya, tapi di tengah-tengah connected justru kita juga disconnected. Sangat. Ya. Jadi ada ironis, hidup itu kayaknya kontradiksi banget ya, connected tapi malah disconnected ya. Sebetulnya malah terpisah kan. Terpisah. Banyak orang kesepian sekarang. Nah, gitu jadi jadi gimana nih? Jadi Dami itu selalu meminta saya untuk kayak men-trigger pengalaman bagaimana menyeimbangkan kehidupan kita. Karena latar belakang saya sebagai konselor, jadi bicaranya itu tentang ranah jiwa memang. Kalau tadi atau kebanyakan kita berbicara tentang perkembangan teknologi, dan tadi bicara juga saya sering mendengar tentang budaya hijau dan sebagainya. Sekarang kita berbicara tentang budaya hijau di dalam diri sendiri. Oke. Jadi masuk ke dalam diri. Iya. Saya awali dengan sebuah cerita dulu. Nah, ini biasa nih. Dewi ini jagonya dongeng. Jadi kita dengarkan dulu dongengnya ya. Silakan. Iya, kali ini sebetulnya hanya mengutip seorang wisdom keeper dari Native American orang Indian. Suatu ketika seorang pemuda bertemu dengan penjaga kebijaksanaan dari suku Indian ini, Dami. Ya. Si sesepuh ini bercerita begini. Dulu nak, dunia kita itu sangat berbeda. Kita itu kan sedikit orangnya. Kita saling terhubung satu sama lain. Dan kehidupan itu kami anggap begitu suci. Karena kami berkeyakinan
kehidupan kami itu berasal dari Bapa Angkasa dan Ibu Bumi. Jadi kami itu sangat dekat dengan bumi, kami kenal bahasa bumi, kami bisa menurunkan hujan, kami bisa bercakap-cakap dengan binatang, dan kehidupan kami seimbang dan bahagia. Bahkan dengan Sang Pencipta kami mudah bercakap-cakap. Tetapi entah kapan mulainya, tiba-tiba saja kami merasakan semacam kehilangan diri. Kami sudah tidak tahu lagi mengenai diri kami sendiri, bahkan untuk apa kami hidup. Yang tadinya kami terhubung, kami mulai merasa terpisah. Tidak saja terpisah dari sesama, tapi dari diri kami sendiri. Bahkan juga dengan Sang Pencipta. Energi kami banyak dihabiskan untuk survive. Kami bukannya menciptakan dunia damai di dalam diri kami, tetapi kami justru menjaga kami, melindungi diri kami dari dunia di luar kami. Kami begitu takut pada dunia luar. Bahkan untuk menjaga ketentraman hidup kami, menjaga apa yang kami miliki, kami berperang, kami berkelahi. Kehidupan kami semakin jauh dari diri kami. Tapi meskipun demikian, malam-malam hari saat mereka tidur, masih ada mimpi jauh dalam batin mereka, bahwa ada jejak cinta leluhur di dalam diri kami. Yang mengingatkan kami bahwa sebetulnya kami itu sangat powerful. Kami bisa kok menyembuhkan diri kami sendiri. Kami gak perlu takut pada dunia luar. Kami bisa kok menciptakan surga kami. Nah, dengan kesadaran itu, mulailah mereka menciptakan bumi ini, membangun bangunan-bangunan, menciptakan teknologi-teknologi canggih untuk menyembuhkan manusia. Mereka juga menciptakan pupuk-pupuk chemical untuk semakin panennya banyak. Tapi itu semua tidak membawa mereka pada diri sendiri juga. Kehidupan mereka semakin maju, bahkan mereka bisa menciptakan kabel yang merentang ke seluruh dunia untuk bisa terhubung satu sama lain. Tapi mereka sebetulnya tidak terhubung. Kehidupan mereka semakin penuh sesak dengan barang-barang. Dan pada akhirnya, bukannya mereka dibawa dekat pada diri sendiri, mereka semakin ditarik jauh dari diri sendiri. Sang pemuda yang mendengar cerita The Wisdom Keeper, dia bertanya, lah terus endingnya gimana itu manusia-manusia itu? Tahu nggak nak, endingnya ini nggak ada. Dan kamu tahu, yang saya ceritakan tadi itu adalah pendahulu kita. Itu adalah nenek moyang kita. Nah, bagaimana ending dunia ini akan berakhir? Mau kamu ciptakan bagaimana? Kamulah yang akan menuliskannya. Sodami, mau menulis ending cerita yang bagaimana tentang dunia kita. Yang sudah sedemikian maju, menunjukkan, mempertontonkan betapa powerfulnya manusia. Iya. Dan dari cerita ini ya kita sangat reflektif ya. Kita mau menuliskan apa ending bagi diri kita itu akan sangat dipengaruhi oleh ya berbagai faktor ego itu tadi ya. Iya Dami. Dan Dami pernah juga cerita, saya ingat bicara tentang Elon Musk. Dan saya juga tahu banyak penelitian, banyak pengembangan di mana kita atau manusia di dunia ini sedang mencari planet lain yang kiranya aman untuk dihuni oleh manusia. Ya, karena bumi tidak bisa diselamatkan lagi. Iya. Kemudian lari kemana? Iya. Iya, jadi oke, terima kasih banget dongeng ya.
sangat dalam dan menyentuh dan melihat diri sendiri ada di situ. Jadi pertama-tama setuju bahwa sekarang kita sangat connected tapi justru menjadi disconnected. Iya. Jadi lagi-lagi ada there's always pisau bermata dua. Iya. Ya. Tapi teknologi ini kan sesuatu yang keniscayaan ya, memang benar. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita, budaya kita berubah karena teknologi itu kan udah dari zaman dulu ya. Dari hunters gatherers ya, kemudian kita menemukan pertanian. Pertanian itu kan juga udah teknologi ya, sehingga kemudian kita menjadi bangsa atau yang berbudaya. Ya, berbudaya tuh karena kita juga mampu menciptakan teknologi dan menciptakan pengetahuan. Iya. Jadi mungkin mau nanya ke Dewi gini. Kita sebetulnya melihat ada orang-orang yang masih mampu menjaga wisdom itu ya. Tapi di lain pihak memang ada kelompok-kelompok yang itu tadi ingin menangnya sendiri, takut dengan dunia luar gitu ya. Itu kenapa ya kok ada dua jenis kelompok seperti ini? Itulah. Yang satu jenis artinya wisdom keeper. Mereka adalah orang-orang yang tetap mengakar pada dirinya sendiri. Sementara sebetulnya Dami, justru kebanyakan dari kita, bahkan maksud saya sendiri juga ada masa di mana kita seperti semakin jauh dari diri sendiri. Kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Termasuk sains juga. Semakin kita dipermudah oleh banyak teknologi, hidup kita kan makin gampang. Bahkan nanti dengan robot kita nggak perlu lagi mencuci, nggak perlu lagi melakukan pekerjaan rumah tangga. Alat-alat kesehatan sudah semakin canggih. Orang tua di rumah sudah bisa dengan robot dijaga. Kehidupan semakin mudah, tetapi pertanyaannya adalah apakah semakin berbahagia? Bahagia. Berat itu kalau udah ngomong bahagia. Dan inilah yang disebut pengalaman hilang. Karena kebahagiaan itu udah gak bisa dirasakan. Harus dicari sesuatu dari luar untuk merangsang saya merasa bahagia. Oh wow. Ya enggak? I never thought about that. Jadi ketika kita sudah mendapatkan semua yang kita inginkan, itu tidak berarti menjamin bahagia ya? Pengalamanmu? Enggak sih. Iya. Jadi ya karena saya juga mengenal banyak klien, mereka hidup berkelimpahan, misalnya dari yang tidak punya apa-apa sampai yang berkelimpahan. Tapi tetap intinya adalah mereka semakin jauh dari kekuatan yang ada di dalam dirinya sendiri. Iya. Dan itu Dami, kalau saya dari pengalaman saya sendiri, karena kita sudah berumur usia di atas 60 tahun, berarti udah melewati masa-masa. Akhirnya kita melihat bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan kemanusiaan. Iya. Sudah sangat timpang. Iya. Kita sedang menikmati powerfulnya manusia, cerdasnya manusia, menciptakan surga di luar sana. Sedangkan di dalam kita jadi kering. Yaitu kita lupa bahwa sebetulnya awal penciptaan kita dekat dengan Sang Pencipta. Awal kejadiannya seperti The Wisdom Keeper mengatakan, entah kapan kejadiannya, tiba-tiba saja kita sudah kehilangan. Sudah merasa terpisah, terisolasi, isolated from the world. Dan itu terjadi tanpa kita sadari gitu lah ya. Tidak kita sadari, kita ikut arus. Nah, disinilah peran sadar. Karena Dami bilang tidak kita sadari, tahu-tahu entah kapan terjadinya kita kehilangan arah. Kita nggak tahu dengan semua perkembangan teknologi ini, lalu hidup kita mau dibawa kemana? Para politician, para orang berpengaruh di dunia ini juga sepertinya kehilangan arah kan. Kalau diterus-teruskan mau meninggalkan bumi ketika bumi hancur. Orang-orang kaya mengumpulkan uang untuk bisa pindah. Saya mendengar itu saja, hati saya sedih sekali. Kebayang nggak
ketika kita diciptakan Bapa Angkasa, Ibu Bumi. Iya. Sekarang ketika sudah kita manipulasi sepuas-puasnya, sudah kita nikmati sebanyak-banyaknya kemakmuran luar biasa dalam kehidupan kita, walaupun tetap ada orang miskin maksud saya, tapi kita melihat sendiri dunia sudah berubah makmur banget. Dan bumi rusak, seperti sudah diperah, mau ditinggal. Betapa kejamnya bukan itu artinya di tangan para teknologis yang lupa akan siapa dirinya, bukannya kembali bagaimana memelihara ibu bumi, tetapi mereka berpikir untuk meninggalkan. Padahal dengan meninggalkan bumi, mereka justru meninggalkan diri sendiri, bukan? Karena akar mereka, unsur kita adalah unsur kita bumi. Di bumi. Iya, kita kembali ke bumi. Kita dengan semua ketika bumi. Kita mati, kita luruh. Dan itu kesadaran. Jadi Dami menurut saya ya, dengan semua masalah ini sebenarnya kita diundang untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Kita harus mulai menyadari kita manusia itu ada pada tataran tidak hanya kecerdasan otak, tidak hanya pada kecerdasan hati, tetapi sebuah kecerdasan yang akan meningkatkan pemahaman kita akan dimensi di dalam diri kita sendiri yang sebetulnya terkait langsung dengan Sang Pencipta. Oke. Itu gimana caranya supaya kita bisa tetap terhubung seperti itu? Ya. Itulah setiap kali kita bicara tentang hening, dan Dami menciptakan dengan timnya podcast yang berjudul Bening, yang artinya bersama hening. Itulah undangan Dami, itu bukan kebetulan bahwa kamu, sang pejuang lingkungan, tidak hanya berpikir tentang bagaimana menghijaukan bumi, tapi kamu tergerak hatinya. The wisdom nenek moyang di dalam hatimu mengundangmu untuk mengajak kita bersama hening. Bersama-sama. Pertanyaannya adalah hening itu apa? Mengapa hening? Hening itu apa? Gini, dari pengalaman saya, ketika kita hening itu kan diem ya. Iya. Hening itu diem, kita tutup mata. Pada saat kita diam hening, kita menutup diri dari yang di luar. Karena dunia luar itu udah penuh sesak riuh. Ketika kita hening Dami, yang dirasakan apa sih? Tenang. Dan pada saat itu, kalau kita jujur, kita akan berkenalan dengan yang namanya nafas. Nafas kita. Selama ini kita kan menganggap, taken for granted bahwa nafas is okay, ada selalu. Tapi kita lupa ketika kita hening, ketika saya hening, tiba-tiba saya menyadari bahwa tubuh saya tanpa saya ngapa-ngapain, itu nafas jalan terus. Bukankah ini sebuah teknologi tercanggih yang gak bisa dibuat oleh manusia? Dari mana ini teknologi napas jalan terus? Kita nggak ngapa-ngapa, itu always there. Jadi napas itu sebetulnya, kalau dalam persepsi hening, napas itu adalah energi ilahi, energi Sang Pencipta. Pencipta kan pencipta hidup, yang memberi kita hidup. Coba berhenti aja bernapas, hilang, berarti itu ada daya hidup kan napas. Siapa sang daya hidup? Sang daya hidup itu adalah semesta. Mungkin orang menyebutnya Allah, mungkin orang menyebutnya Tuhan, mungkin orang menyebut apa. Tapi bisa kita katakan energi ilahi. Dengan hening kita mengalami betapa sebetulnya Sang Pencipta itu sangat dekat. Jadi kita dibawa kepada sebuah pengalaman tentang siapa sih pencipta kita. Gimana rasanya dekat dengan Sang Pencipta. Yang kita cenderung untuk lupa ketika kita hidup itu kan sekarang
sangat riuh ya. Jadi ada deadline ini, deadline itu. Saya sebagai dosen harus ngajar ini, ngajar itu, rapat ini, rapat itu. Jadi kadang-kadang memang begitu penuh di sini. Iya. Di sininya jadi nanti dulu begitu nanti ya. dulu. Dan padahal dia selalu ada. Kapan kita tahu pada saat kapan kadangkala. Jadi sang napas itu membantu kita untuk menyadari bahwa yang maha itu always there. Yeah. Yang maha itu juga akan always there saat kita membutuhkan. Yeah. Biasanya orang kembali saat butuhkan. Yeah. Misalnya sedang sakit, sedang susah, mau tidak mau kita semua akan kembali ke Tuhan. Napas itu sendiri akan membawa kita pada 3 hal. Sang pencipta itu menciptakan banyak hal yang baik untuk kita manusia. Sang pencipta atau energi ilahi itu juga memelihara hal baik yang sudah kita terima. Dan unsur ketiga, sang pencipta itu memusnahkan segala hal yang membuat kita sakit dan menderita. Dengan bernapas itu 3 hal itu terjadi kalau kita peduli. Maka gak heran sekarang itu banyak program-program self-healing. Jadi sebetulnya untuk menyembuhkan bumi, kita diundang untuk kembali pada diri sendiri, sembuhkan dulu diri kita sendiri. Ketika kita masing-masing bisa masuk ke dalam dan kita bisa sembuh, itu maka akan ada collective force, kekuatan kolektif untuk bersama-sama. Pasti akan mendorong kita untuk bergerak melayani. Dalam podcast saya mendengar Dami bicara begini, kita kan manusia itu, kamu tadi bicara ya penjaga bumi. Iya. Begitu kita penjaga bumi, betul. Begitu kita pulih, hati kita dibebaskan dari hal-hal yang keruh dari situasi luar, pasti akan tergerak untuk juga menciptakan. Iya. Ya sebetulnya gimana ya, dengan adanya berbagai macam teknologi yang mudah ini ya, sekarang kan begitu gampang kita terpaku pada gadget ya. Iya. Jadi kita melihat film, kita melihat lagu, kita ada live ini, live itu gitu ya. Iya. Itu semua di luar ya. Di luar, Dami. Kita lupa untuk masuk ke dalam, untuk menyelam itu dan reflektif terhadap semuanya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tetap reflektif? Kalau saya sih selalu mengatakan bahwa kita perlu unplug ya. Yeah. Jadi sebulan sekali misalnya, atau ada saat-saat tertentu dalam 1 tahun itu kita perlu unplug, atau kita ke hutan, atau kita ke lapangan ya, ke laut misalnya ya, untuk melihat nature. Dan kalau saya sih suka sekali ke alam, karena begitu ke alam saya melihat langit dan bintang-bintang gitu ya. And then you feel such fulfillment. Ada rasa bahagia melihat bintang, ada bahagia melihat hutan. Itu saya nggak tahu dari mana. Itu energinya. But then I have that energy kayak, dan semua kesedihan, semua itu tiba-tiba rasanya it's okay. You know, tomorrow is another day. Ya. Dan itu sebabnya kenapa saya selalu mengatakan lingkungan itu penting, karena tanpa ada lingkungan yang terjaga, kita akan makin kehilangan diri sendiri. Tapi kan kita sekarang makin banyak yang lupa itu. Banyak yang lupa. Kita lihat apa yang terjadi di Papua sekarang ya. Dengan food estate, Merauke dibuka habis-habisan gitu ya. Itu saya menangis gitu. Pastilah. Dan bukan saya aja, banyak jutaan orang gitu. Tapi kemudian itu dibuat dengan alasan bahwa kita perlu mencapai swasembada pangan gitu. Nah jadi bukannya kemudian saya tidak setuju bahwa swasembada pangan penting. Saya sangat setuju itu penting dan itu perlu diraih. Tapi apakah caranya harus seperti itu ya? Persis. Itu yang kemudian kita kehilangan kepekaan kan, kepekaan bagaimana mengolah bumi sudah hilang itu. Lagi
mau memakmurkan tanpa peduli kepada rasa ibu bumi. Iya, dan itu masalah keadilan ya. Jadi sebetulnya kita bicara tentang keadilan lagi. Keadilan terhadap bumi. Ya. Tidak terhadap manusia saja, terhadap ibu bumi, terhadap tanah kita. Betul. Nah, Dami, saya berpikir kalau banyak orang berbicara tentang infrastruktur, untuk membangun budaya ini perlu infrastruktur ini. Mengapa kita kembali ke infrastruktur untuk bisa orang meningkatkan kecerdasan berkesadaran? Apa itu kecerdasan berkesadaran? Kan kalau kita nggak sadar, orang-orang itu akan melakukan apa saja maunya mereka. Ya semau hati yang tidak ada welas asih. Berkesadaran adalah kita mempunyai energi yang ada pada tataran energi cinta. Kita eling gitu. Mungkin bahasa Jawa, kita eling bahwa hidup ini untuk menjaga bumi. Itu kan eling namanya, berkesadaran. Berkesadaran, kita eling bahwa napas itu adalah pengikat saya dengan Sang Pencipta. Kalau kita cerdas berkesadaran, nggak usah kamu setahun sekali unplug. Sekarang selalu bisa ya. Sekarang pun diem 1-2 menit, you feel that sang napas yang ilahi itu ada. Bahkan mengontakmu, memberimu cinta. Kebayang nggak energi ilahi? Apa yang masuk di dalam diri kita pasti cinta kan? Kalau sesuatu kebencian, kemarahan, itu dari orang-orang sekitar yang depresi, itu kamu rasakan berat sekali. Tetapi ketika kamu diam, eling, sadar bahwa napasku ini adalah Sang Pencipta yang ketika aku memasukkan napas, seluruh tubuhku menerimanya dengan sukacita kan, darah dan sebagainya. Itu ingat saja sedetik itu berkesadaran loh. Tidak mudah. Maka perlu infrastruktur, artinya apa? Latih ada, bahkan dalam pendidikan misalnya. Saya lihat sudah anak-anak sejak kecil diajari untuk hening. Hening, untuk diam, merasakan napas mereka. Anak-anak dari kecil dalam pendidikan diajar untuk berkebun. Bukannya bermain di gedung. Tapi manfaatkanlah sekecil sesempit mungkin halaman yang ada tanah dan rumput. Jadi nggak perlu ke hutan aja. Kalau anak-anak tuh diajari, ini ada tanah, ini rumput, coba rasakan. Dirasakan. Itu kan berkesadaran bahwa rumput dan tanah ini unsur kita, nak. Di bawah ini ada ibu bumi, nak, memberi kita support. Itu kan berkesadaran, Dam. Iya, betul. Jadi sebenarnya dengan teknologi yang canggih itu kita masih tetap bisa melakukan itu, bahkan teknologi itu bisa membantu kita juga untuk lebih berkesadaran ya. Jadi dengan teknologi itu kita bisa ada AI, ada apa, kita belajar itu semua, tapi kemudian kita mempraktekkan itu dalam kesehariannya. Iya. Dan kan kadang orang mengatakan gini, zaman sekarang dengan AI jangan-jangan nanti kita kalah gitu kan. Iya. Karena memang semakin canggih. Sekarang yang bikin skripsi atau bikin pidato, bikin apa saja, pakai ChatGPT, semuanya sudah bisa AI. pakai AI. Iya. Di satu pihak sangat membantu, Dami. Tapi lagi soal keseimbangan. Kalau kita cerdas berkesadaran, kita akan berpikir, oke, aku akan membuat skripsi pakai AI, aku ini. Tapi kamu lupa bahwa kamu tuh sebenarnya jauh punya otak yang luar. Sehingga kalau kita lebih pinter dari AI. Kalau kita nggak sadar, kita justru diperbodoh oleh adanya AI. Betul. Dengan semua yang ada canggih, kan harusnya kita memang lebih mudah, lebih enak memang. Tetapi kalau kita tidak mengembangkan kecerdasan berkesadaran, kita justru digilas, kita kalah dengan
AI dan sebagainya. AI itu memang sangat canggih, tapi dia kan bekerjanya tuh berdasarkan data toh. Yeah. Berdasarkan data yang terkumpul dari zaman dulu sampai sekarang. Yeah. Perpustakaan yang apa aja bisa dicek di situ. Yeah. Bahkan bisa jadi manusia itu AI itu. Sekarang katanya. bisa diciptakan AI yang punya emosi misalnya. Tapi mereka lupa. Kita sebenarnya justru ditantang. Kita manusia itu kalau kita nggak hening, Dami, kita lupa ada dimensi yang tidak hanya berisi data semesta alam. Dimensi energi ilahi. Bukankah setiap hari itu baru? Jadi data dalam semesta itu selalu baru setiap hari. Wow. Nggak akan bisa digapai oleh AI. Oke. Ya enggak? Ya. Dan itu yang akan tetap membuat kita menjadi manusia, kita menjadi human, tetap menjadi human. Tetap human. Kalau kita lupa, makanya kenapa hening? Untuk apa setiap hari ternyata baru? Apa yang baru? Kalau kita dekat dengan alam, ada putik yang baru tumbuh. Iya. Ya kan? Iya. Ada bunga yang baru mekar, atau ada burung sarangnya itu. Setiap hari ada data baru. Perubahan. AI nggak bisa. AI hanya berdasarkan data yang sudah ada. Iya. Jadi bagaimanapun AI tidak bisa menjadi manusia. AI tidak bisa mengalahkan manusia karena ada kalau kita mau hening. Dan ada berkesadaran, kecerdasan berkesadaran dan itu kan itu intinya hanya bisa diolah dengan hening, Dami. Iya. Jadi sebetulnya infrastrukturnya adalah kalau kita makan sehari 3 kali, kenapa kita tidak bisa hening sehari 3 kali? Iya. Kalau kita berdoa sehari 5 kali, kenapa kita tidak hening dalam arti kalau berdoa kan udah ada aturannya gini ya. Tapi kalau hening itu kan just be there to feel, mengolah roso kalau dalam bahasa Jawa. Ya, roso. Roso itu nggak bisa dengan kalau kita tidak hening. Ya. Oke. Jadi kita udah bicara berapa lama? Kita udah ngomong kemana-mana ya. Tapi ini kan sebetulnya kenapa kita mengangkat isu ini? Karena kita merasa di tengah-tengah gegap gempita riuh rendahnya kehidupan, kita makin penting untuk memahami bagaimana manusia itu bisa tetap menapak bumi. Ya, bagaimana kita masih sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang ditugaskan untuk menjadi penjaga dari bumi. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya selalu disebut steward. Saya selalu senang mengatakan itu. Dan steward, kita diberikan kemampuan akal berpikir. Benar. Itu kan hanya spesies, itu hanya kita. Inilah yang harusnya membuat kita bisa kita nggak usah takut dengan AI dan sebagainya, karena ciptaan Allah itu tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi apapun yang diciptakan oleh manusia. Begitu ya. Jadi bagaimana manusia itu kan katanya humane ya. Jadi berperi kemanusiaan itu hanya ada pada diri manusia. Kita. Jadi di tengah AI itu bagaimana kita tetap bisa menjaga the humanity in us. Ya. How to be human in the in the era of AI itu kita memerlukan kecerdasan berkesadaran. Susah banget ngomongnya. Ya karena tadi saya pikir kecerdasan sadar. Tetapi kan berkesadaran itu berarti memiliki sebuah kesadaran yang levelnya itu harus diasah menjadi semakin peka. Makanya itu namanya menyelam. Menyelam, betul. Dan disitulah hening menjadi kunci. Begitu ini olahraga, pesilat, semuanya kan harus latihan, harus main piano, harus sehari berapa jam. Hening juga. Makanya hening itu. Okay. Jadi maksud saya infrastruktur adalah di-create sebuah kondisi di mana entah di rumah, entah di dalam pendidikan dasar itu ada tempat di mana anak-anak diajarin peka bahwa mengenal dirinya sendiri.
pada saat hening, Dami, disitulah tidak hanya mengenal Tuhan, tidak hanya mengenal diri sendiri, tapi mengenal juga jiwa kita. Bahkan misi jiwa kita. Wow, ada misi jiwa loh. Karena Dami kan bicara tentang secara umum manusia itu penjaga bumi. Iya. Tapi betul. setiap individu, setiap kita mempunyai misi jiwa. Punya misinya sendiri. Dan tugas kita lah untuk mencari apa misi jiwa kita. Iya, karena kalau tidak kita tetap hilang. Nah, kita ikut-ikutan. Tuh, dengerin ya. Kita ikut-ikutan. Iya. Jadi kenapa medsos begitu laku? Iya. Karena orang lupa misi jiwanya masing-masing kan? Iya. Jadi tren apa diikuti, diikuti, dia lupa. Ketika dia masuk ke dalam, dia hadir di dunia itu punya tugas, punya sebuah misi. Iya. Dan itu masing-masing unik. Oke, jadi kalau mau dilihat bahwa podcast ini kan namanya podcast Bening, ya, singkatan dari Bersama Hening. Nah, jadi diskusi atau ngobrolan kita hari ini, kita menggali lagi dari Mbak Dewi, bahwa di dalam tiap individu ada misi jiwa. Misi jiwa itu bisa kita dapatkan kalau kita selalu membiarkan diri kita, memberi kesempatan pada diri kita untuk hening. Iya. Dimanapun, kita nggak perlu hanya pergi ke hutan dan sebagainya, tapi menciptakan corner-corner, apakah di kantor atau di rumah, ya, untuk dalam menemukan keluarga. Itu identitas kita dan misi jiwa itu. Bahkan di kampus kalau bisa 5 menit yuk diam sebentar, iya. Saya ingat kalau saya misalnya sedang begitu banyak deadline dan kemudian begitu, kadang-kadang saya pikir, oke, Dami, tarik nafas, diam sebentar. Terus setelah itu memang rasanya terus jadi tenang, ya. Jadi dan di situ pelan-pelan karena kebiasaan, lama-lama kamu membutuhkan waktu lebih lama dan selalu ada. Oke. Jadi di tengah-tengah dunia yang kalau kita tidak hati-hati kita akan kehilangan diri. Kita sekarang sudah mendapatkan jawaban atau dibantu oleh Mbak Dewi untuk menjaga bagaimana misi jiwa itu bisa tetap kita jaga. Mungkin ada last comment dari Dewi yang mau disampaikan pada pemirsa kita. Well, saya sudah cukup banyak bicara, tapi saya hanya mau mengatakan sekali lagi, pahamilah diri kita sendiri semakin dalam. Karena inilah mesin tercanggih. Bukan HP, bukan AI, tapi diri kita sendiri melalui hening dan bening. Bersama hening. Jadi tetaplah menjadi humane, tetap humanis di tengah-tengah perkembangan teknologi sekarang yang luar biasa. Canggih. Be yourself, find your identity. Yes. Terima kasih Dewi. Terima kasih juga Dami. Dan terima kasih para pemirsa. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.